Assalamualaikum Desi. Waalaikumsalam Pak Yusuf. Halo Pak Yusuf, apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Semangat terus ya Pak Yusuf ya. Semangat. Pak Yusuf, nanti kan kita akan melaksanakan observasi di kelas. Nanti saya akan menjadi supervisor di kelas Pak Yusuf. Jadi ada beberapa hal yang memang perlu diperhatikan. Ini dalam rangka pemenuhan tugas saya sebagai calon guru penggerak. Nanti saya akan bertanya kepada Pak Yusuf tentang proses pembelajaran berdasarkan coaching ya Pak Yusuf ya. Jadi begini Pak Yusuf, nanti ketika melaksanakan pembelajaran di kelas, tentunya Pak Yusuf mempunyai APP yang sudah disediakan ya. Apakah sudah memuat dengan kebutuhan belajar murid dan pemenuhan PSE dan KSE? Untuk langkah-langkah awal yang saya ambil dalam hal persiapan pembelajaran di kelas, salah satunya saya menyiapkan modul ajar atau RPP yang berdiferensiasi, Bu. Salah satunya itu bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan dari peserta didik yang beragam tingkat kemampuannya, tingkat belajarnya maupun tingkat daya serap tubuhnya. Nah, dari situ saya mencoba membuat beberapa langkah-langkah pembelajaran yang memfasilitasi setiap peserta didik yang berbeda-beda tersebut. Nah, kebetulan materi yang saya ambil di pertemuan selanjutnya adalah tentang bilangan cacah 1 sampai 100.000. Berarti jadi saya mau tanya dulu nih Pak Yusuf, berarti tujuan pembelajarannya hari ini apa? Karena kita mengambil materinya matematika ya? Iya, betul. Oke, berarti tujuan pembelajarannya apa nih Pak Yusuf yang ingin dicapai? Tujuan pembelajaran yang ingin dilaksanakan adalah peserta didik mampu memahami bilangan cacah mulai dari 1 sampai 100.000. Itu di dalamnya ada penjumlahan maupun pengurangan dan perkalian tentang bilangan-bilangan maupun nilai tempat suatu bilangan di dalam angka-angka tersebut. Berarti mampu mengenal bilangan cacah, mampu mengenal atau tahu ya di mana nilai tempat satuan, puluhan, ratusan hingga ribuan gitu ya. Itu tujuan pembelajaran yang Bapak akan sampaikan kepada anak dan dilaksanakan. Dari tadi Pak Yusuf sampaikan yaitu tentang memahami bilangan cacah dan mengetahui nilai suatu tempat. Nah, berarti ada salah satu pengembangan diri yang harus dilakukan atau kita punya target pengembangan apa yang ingin dicapai ketika proses pembelajaran itu berjalan. Pengembangan yang ingin saya lakukan dan saya harapkan adalah salah satunya yaitu peserta didik benar-benar tahu konsep nilai tempat suatu bilangan dan peserta didik paham akan cara-cara pengurangan, penjumlahan maupun perkalian pada bilangan cacah tersebut. Nah, salah satu langkah yang akan saya ambil adalah nanti peserta didik akan kita terapkan metode pembelajaran secara pemecahan masalah atau problem-based learning supaya nanti setiap peserta didik itu mampu memecahkan masalahnya masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan tingkat pemahamannya yang berbeda-beda seperti itu. Oke. Berarti tadi mengetahui konsep ini kan ini ya pengembangan yang hendak dicapai yaitu peserta didik mampu memahami konsep bilangan cacah, peserta didik mampu mengetahui bilangan tempat dari suatu bilangan cacah, serta mereka dapat melakukan penjumlahan dan pengurangan pada bilangan cacah. Nah, untuk langkah selanjutnya Pak Yusuf, tentu ada strategi-strategi yang Bapak gunakan dalam proses pembelajaran matematika ini. Adakah strategi yang jitu menurut Pak Yusuf yang nanti akan digunakan? Salah satu strategi yang akan saya terapkan yaitu dengan mengelompokkan peserta didik bagi yang anak-anak yang pahamnya baru sampai bilangan 10.000 ataupun 1.000 dan di bawahnya itu nanti akan saya kelompokkan khusus untuk yang paham sampai bilangan 1 saja. Kemudian bagi anak-anak yang sudah paham sampai bilangan 100.000 ataupun
Jadi bahkan nanti akan dikelompokkan sesuai tingkat pemahamannya. Jadi dari proses tersebut bisa memfasilitasi setiap peserta didik sesuai dengan tingkat pemahamannya masing-masing. Berarti Pak Yusuf juga sudah atau akan melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi atau misalnya baik konten, proses maupun nanti kalau misalnya nanti masalah produk ya. Baik Pak Yusuf, setelah strategi yang Bapak Yusuf gunakan, tentu ada media-media penunjang gitu ya dalam proses pembelajaran. Adakah media yang Bapak Yusuf gunakan? Yang akan saya gunakan media untuk pembelajaran tersebut adalah yang pertama media teknologi untuk menampilkan video dan gambar-gambar pembelajaran tentang bilangan caca salah satunya, karena dengan menampilkan video pembelajaran tersebut anak-anak menjadi lebih paham, harapannya nanti akan lebih menyenangkan lagi bagi setiap anak. Kemudian nanti akan saya persiapkan kartu bilangan yang berisikan angka-angka untuk nanti setiap peserta didik menempatkan angka-angka tersebut pada bilangannya, baik itu termasuk ribuan ataupun puluhan maupun satuan. Jadi harapannya peserta didik bisa belajar dengan menyenangkan dan tidak membosankan, karena yang saya ketahui bahwa matematika itu di dalam isi kepala anak itu sangat sulit dan membosankan. Karena itu kita harus memodifikasi media dan cara pembelajaran. Oke, bagus sekali Pak Yusuf dari media dan strateginya. Nah, dari yang saya lihat ini bagus nih ya yang akan disampaikan kepada anak-anak. Nah, kita buat perjanjian nih Pak Yusuf waktu pelaksanakannya kapan, karena saya akan mengobservasi Pak Yusuf dari apa yang sudah nanti diserahkan ke saya apakah sesuai dengan praktek di lapangan. Maka dari itu kita sepakati untuk pelaksanaan kita kapan Pak Yusuf? Merujuk kepada jadwal pelajaran di kelas saya, pelajaran matematika ada di hari Rabu dan Kamis. Insya Allah di hari Rabu dan Kamis minggu-minggu ini ya Pak Yusuf ya? Oke. Nah Pak Yusuf, di akhir praobservasi kita apa sih hasil dari praobservasi yang hikmahnya yang dapat Bapak Yusuf ambil? Dari praktik dan kegiatan belajar yang akan saya lakukan pada anak-anak, harapannya adalah saya melihat anak-anak di kelas 5 mereka itu sangat beragam ya, baik itu secara fisik maupun secara mental dan secara berperilaku. Saya berharap kepada setiap anak didik yang saya ajarkan, meskipun tidak semuanya akan menjadi anak yang sukses maupun anak yang benar-benar bisa dibilang berhasil, tetapi harapan saya adalah pada suatu saat nanti mereka akan tumbuh dan menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Tentu sangat menyenangkan bagi seorang guru melihat anak bekas didiknya pada suatu saat nanti itu menjadi anak-anak yang cerdas ataupun anak yang berguna ataupun anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, seperti itu. Nanti kata mereka nanti dapat mengaplikasikan apa yang kita berikan kepada mereka dalam kehidupannya sehari-hari. Oke Pak Yusuf, terima kasih atas wawancara praobservasi saya. Nanti di hari Rabu atau Kamis saya akan observasi Pak Yusuf sebagai supervisor. Mudah-mudahan kita terlaksana dengan baik dan lancar ya Pak Yusuf. Terima kasih atas waktunya Pak Yusuf. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sirahmawati bersama Bapak. Saya Mawadi Yusuf, Guru kelas 5B SD Negeri Keranggan. Ya, kali ini saya akan melakukan observasi bersama Pak Yusuf bagaimana pembelajaran yang akan dilakukan di dalam kelas. Bagaimana Pak Yusuf, apakah sudah siap hari ini? Insya Allah sudah siap. Mari kita masuk dulu Pak Yusuf ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, apa kabar kalian hari ini?
memulai pelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu supaya nanti ilmunya lebih bermanfaat dan lebih bisa diterima oleh kalian semua. Berdoa ini dipimpin oleh Fatir. Silakan Fatir. Duduk siap. Siap. Berdoa dimulai. Terima kasih Fatir. Oke anak-anak, selamat pagi. Wah, Hansel sepertinya masih kurang semangat. Sekali lagi coba selamat pagi. Nah ya, hari ini teman kita alhamdulillah hadir semua ya. Dan itu membuktikan bahwa kalian tetap semangat belajar dan meskipun cuacanya agak sedikit mendung, kalian datang ke sekolah. Hari ini sesuai dengan jadwal pelajaran kita akan belajar matematika ya. Nah, siapa yang senang matematika? Wah, pada senang semua nih. Calon-calon orang sukses semua berarti ya. Yang senang matematika itu biasanya adalah orang-orang yang cerdas, yang disiplin dan orang yang rajin ya. Jadi kalian harus suka matematika karena setiap bangun tidur yang kalian lihat itu adalah apa yang berbentuk bulat, jam, betul. Karena jam itu adalah isinya angka-angka ya. Jadi kita saling berhubungan dengan matematika. Nah, materi kita hari ini adalah tentang bilangan caca 1 sampai 100.000. Bilangan caca itu apa sih Pak? Bilangan caca itu adalah himpunan atau kumpulan bilangan yang selalu tidak dimulai negatif dan dimulai dari angka 0 ya. Angka 0 itu termasuk bilangan caca. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah nanti kalian diharapkan mampu menganalisis dan memahami tentang bilangan caca, baik itu proses penjumlahan, pengurangan, perkalian maupun pembagian. Iya. Nah, siapa yang hari ini tadi berangkatnya jam 6:30? 6:30. Nah, berarti termasuk yang rajin. Kalau 6:30 di dalam bilangan matematika itu pukul berapa sih? Jam berapa? 6:30 itu? Iya betul, 6:30 ya. 6:30 dan itu adalah termasuk bilangan caca juga ya, bukan sekali bilangan. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kalian apakah sudah siap belajar? Kurang keras kayaknya belum siap. Apakah sudah siap belajar? Sudah siap belajar, kita tangannya di atas meja dan tidak ada yang berbicara, kemudian perhatikan ke depan. Bilangan caca itu adalah bilangan yang dimulai dari angka 0 ya. Nah, kita akan mencoba nanti mempelajari tentang bagaimana cara membaca bilangan caca itu, kemudian mencari tahu nilai tempat angka-angka dari setiap bilangan caca, dan bagaimana cara menjumlahkan maupun mengurangi bilangan caca tersebut. Nah, di depan ada contoh, ada harga susu vitamin ya, bukan susu nih. Nah, dibacanya oleh Balkis itu harganya yang tertera di papan itu berapa? 66.500. Benar atau salah? Benar atau salah? Benar ya, itu harganya adalah 66.500. Kalau dipecahkan secara uang, berarti uang 50 ribuannya ada berapa? 1, betul. Terus uang 10 ribuannya ada berapa? 1. Terus uang 5 ribuannya ada 1. Dan 500 rupiahnya ada berapa? Ada 3, betul. Ada 3 ya, jadi 66.500. Nah, itu termasuk bilangan caca ya. Nah, kemudian
selanjutnya kita akan coba mencari tahu tentang tempat nilai satuan, dua, dan ratusan. Di depan ada angka berapa itu dibacanya oleh jarak. Di depan ada angka jarak 894. Betul atau salah? Betul ya. Nah, 894 ini nilai tempat ratusannya adalah 8 karena 800-an, kemudian 9-nya adalah Tuhan dan 4-nya adalah satuan. Ya, seperti itu ya. Kalau Bapak punya contoh nih, kebetulan ada uang merah nih, pecahannya berapa ya? 100 apa? 100.000. Nah, 100.000 nilai tempat yang ratusan ribu ada di angka berapa nih? 1, betul sekali. Kalau uang cepat ya, pasti calon-calon ini nih pengusaha nih nantinya nih. Kalau ngerti tentang uang, calon pengusaha. Amin ya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba. Bilangan caca ya, nilai tempat bilangan caca, terus cara membaca bilangan caca dan cara menjumlahkan maupun mengurangi bilangan caca. Nah, dari apa yang sudah kita pelajari, apakah kalian sudah paham tentang materi hari ini? Kayaknya masih ragu-ragu nih. Apakah kalian sudah paham tentang materi hari ini? Sudah, berarti sudah pada paham semua dan sudah pada juga semua. Bapak mau tes dulu nih, coba. Kalau 50.000-nya ada 5 lembar, berarti nilai uangnya ada berapa ya? 200. Iya betul, 250.000 ya. Kalau 20.000-nya ada 8 lembar, berarti nilainya ada berapa ya? 100? Ya, 160.000 ya. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih anak-anak sudah bekerja sangat baik, sudah belajar dengan baik, sudah menunjukkan segala potensi dan kemampuan yang kalian miliki hari ini. Dan Bapak tidak lupa berpesan kepada kalian untuk selalu belajar dengan giat di rumah maupun di sekolah dan membantu kedua orang tua kalian di rumah karena kehidupan tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak ya. Dan akhir kata kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Dan kita sebelum menyelesaikan pembelajaran hari ini, alhamdulillah kita berdoa supaya lebih berkah dan bermanfaat tentunya. Berdoa hari ini akan dipimpin oleh Fatir sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya calon guru penggerak angkatan 10 Ibu Esi Rahmawati bersama rekan saya. Saya Maulana Yusuf, guru kelas 5 SD Negeri Keranggan. Ya, kali ini saya akan melakukan pasca observasi yang telah kemarin seminggu yang lalu ya Pak Yusuf dilakukan oleh Bapak di kelas 5 tentang pembelajaran matematika. Pak Yusuf, kali ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi dari kegiatan yang telah dilakukan seminggu yang lalu. Nah, ini ada beberapa yang mesti saya tanyakan nih Pak Yusuf. Oke Pak Yusuf, jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan kepada Pak Yusuf terkait dengan observasi yang saya lakukan kemarin ya. Nah, kemarin kan sudah melakukan pembelajaran di dalam kelas. Bagaimana perasaan Pak Yusuf ketika melakukan pembelajaran kemarin? Ya, perasaan pasca observasi tentunya saya merasakan hal yang berbeda ya, baik itu dari segi pelaksanaan maupun persiapan. Saya mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Kemudian saya juga menambah semangat untuk mengajar dalam diri saya sendiri. Oke, berarti ini ya memang harus semangat dari diri kita sendiri dulu ya. Nah, kan kemarin saya mau observasi Pak Yusuf sebagai supervisor nih. Bagaimana nih Pak Yusuf perasaannya ketika ada yang mengobservasi pembelajaran kita? Hal-hal yang saya rasakan adalah yang pertama itu tentunya tidak biasa ya, teknologi bisa disebut. Dan dari situ saya harus membiasakan diri bahwa sejatinya setiap pembelajaran yang kita lakukan memang kalau tidak ada yang mengobservasi atau tidak ada yang mencatat itu justru akan menjadikan kita lemah seperti itu. Dan sebaliknya apabila ada yang mengobservasi kita berarti nanti akan bisa menjadikan hal tersebut sebagai bahan pertimbangan maupun referensi apa saja sih yang sebenarnya terdapat kekurangan dalam pembelajaran yang sudah saya lakukan. Ya, berarti dengan adanya supervisor ini kita juga dapat meningkatkan kualitas diri kita ya Pak Yusuf ya, dari kelemahan yang disampaikan atau kelebihan yang disampaikan akan menambah kualitas diri kita sendiri. Nah, kemarin kan juga pasti ada proses-proses pembelajaran yang sudah Pak Yusuf lakukan, misalnya dari strateginya, kesesuaian RPP. Saya lihat sendiri memang sesuai dengan RPP yang sudah Bapak buat gitu ya. Sudah ada diferensiasinya, sudah ada scriptingnya, sudah ada konten-konten yang bagus, ada proses pembelajaran di situ. Nah, proses pembelajaran apa yang menurut Pak Yusuf lakukan kemarin? Seperti apa menurut Pak Yusuf? Beberapa hal yang sudah saya lakukan kemarin pada proses pembelajaran yang berfasilitasi, di antaranya memang dari segi persiapan saya rasa belum begitu maksimal ya. Kemudian dari segi pelaksanaan saya juga melakukan beberapa hal menyampaikan materi kepada peserta didik dan dalam hal pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya terdapat miskomunikasi antara saya dan peserta didik. Saya nanya seperti apa, ternyata jawabannya tidak sesuai yang saya harapkan. Itu salah satu hambatan yang Pak Yusuf miliki ya. Oke, tetapi di sejauh ini saya melihat memang ada beberapa kelebihan dan kekurangannya yang Pak Yusuf dalam setiap proses pembelajaran. Tadi saya sudah katakan bahwa ada kelebihannya juga ada kekurangannya. Sebenarnya yang paling signifikan itu proses pembelajaran matematika ya Pak Yusuf ya. Yang paling signifikan kita alami ketika proses pembelajaran itu hambatan yang paling besar itu apa itu Pak Yusuf? Terkait dengan hambatan yang masih memang segala sesuatu hal yang kita lakukan baik itu dalam pembelajaran maupun dalam persiapan ada banyak sekali atau beberapa hal yang
dari kartu soal pun tidak maksimal kemarin ya, karena saya mengambil materi atau kita minggu lalu kita mempelajari tentang bilangan cacat, tapi kartu bilangannya itu tidak memfasilitasi untuk subtraksi tadi. Kemudian dari segi pelaksanaan, kekurangan yang saya rasakan adalah saya belum mampu meyakinkan peserta didik bahwa matematika yang mereka pelajari ini sebenarnya menyenangkan, dalam artian gini, mereka ketika kita ucapkan atau kita arahkan untuk belajar matematika itu mereka rata-rata lebih dulu pesimis gitu sih. Mereka itu takut bahwa matematika ternyata rumit gitu, padahal sebenarnya tidak. Matematika itu kan dekat dengan keseharian mereka, kemudian matematika itu adalah dasar untuk menjadi data, dan itu adalah pengalaman atau hal-hal tersulit bagi saya. Meyakinkan mereka bahwa matematika itu menyenangkan adalah sulit. Berarti yang saya tangkap ya Pak Yusuf ya, bahwa hambatan yang Pak Yusuf alami itu adalah dari persiapan tadi ya, karena memang materi matematika untuk mempersiapkan segala sesuatunya kita perlu berpikir ya. Terus bagaimana minat murid terhadap pelajaran matematika. Memang kadang matematika itu menjadi pelajaran yang momok bagi mereka. Bagaimana caranya supaya menyenangkan gitu ya Pak Yusuf. Dari hambatan-hambatan tadi, apakah atau solusi juga yang Pak Yusuf punya? Solusi yang sedang saya pikirkan, baik itu tentang persiapan maupun pelaksanaan, ada beberapa solusi. Di antaranya saya mencoba di beberapa pertemuan untuk mengambil contoh-contoh konkret ataupun hal yang terdekat dari keseharian mereka. Contohnya ada upaya yang saya lakukan dari media belajar matematika, yaitu tentang bilangan cacat kemarin. Dari 100 sampai 1000-an ya? Ya, dari ribuan maupun ratusan. Saya mencoba untuk menggunakan uang kertas, real secara uang kertas asli ya, untuk menambah pemahaman mereka terhadap bahwa uang kertas itu berjumlah berapa, berjumlah sekian, itu terdiri dari berapa lembar. Kemudian dari keseharian mereka pun terkadang saya buatkan seperti contoh soal cerita, misalnya Muhammad Bais diberi uang 100.000 oleh ibunya, kemudian dibelanjakan beras sekian, dibelanjakan gula sekian, maka kembaliannya ada berapa. Nah itu sebenarnya bisa untuk jadi referensi atau bahan bagi mereka, tetapi memang tidak semua peserta didik bisa menangkap itu secara cepat gitu. Memang hanya ada beberapa saja yang langsung paham dengan bilangan seperti itu, dan itulah yang saya rasa menjadi solusi dari saya untuk memberikan pelajaran yang sekiranya mudah terlebih dahulu, baru kita aplikasikan ke materi yang akan kita pelajari. Berarti tadi solusinya yang pertama adalah memakai media gitu ya Pak Yusuf ya, berupa uang langsung secara kepada anak, memberikan contoh langsung di uang 1000-an, uang 20.000-an, bahkan nanti anak-anak mungkin seperti saya kemarin dengan nilai 4 gitu ya. Juga kegiatan langsung nantinya Pak Yusuf akan melakukan kegiatan langsung, baik berupa cerita atau anak-anak mungkin nanti dibawa ke lingkungan ya Pak Yusuf ya. Ya secara kontekstual, juga memberikan materi atau soal-soal dari yang mudah ke yang sulit gitu ya solusinya. Oke Pak Yusuf, kayaknya kita sudah sampai pada akhir pasca observasi kita. Tapi mungkin saya menanya terakhir, saya bertanya ini solusi yang akan Pak Yusuf lakukan menuju
dilaksanakannya kapan Pak Zul? Terkait dengan pasca observasi ini ya, solusi yang coba akan saya terapkan di pembelajaran matematika selanjutnya insya Allah